Maksud aku gini kak, LGBT itu tidak dibenarkan lah, benar kan? Kata siapa? Tidak dibenarkan dalam. Oleh mayoritas orang. Maksudnya dianggap sesuatu yang itu menyimpang, oh ini gitu loh. Maksudnya negatif lah di benak banyak orang gitu loh. Iya Orang kan? orang itu menghakimi itu karena dia punya Ketidaktahuannya itu. basis nilai. Oh. Basis nilai. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya lagi bareng teman-teman. Ini ada Kak Fakih Muhammad Ali Fakih. Dia adalah seorang penyair dan di belakang ini adik saya namanya Muhammad Romdan. Dia seorang lulusan pesantren. Nah, sekarang saya akan bicarakan bukan lulusan, masih nyantri. Masih nyantri. Nah, sekarang saya akan membicarakan tentang atau mengomentar tentang LGBT, lesbian, apa itu? Kemudian Gay, gay, biseksual, biseksual, transgender. and transgender. Lagi menarik gitu kan sekarang, nggak gitu kan ya? Tentang LGBT. Ya sih, kita santai-santai aja lah. Tentang LGBT itu kan apa ya? Sebenarnya ini isu lama, tapi naik lagi setelah ada seorang pasangan LGBT dari Indonesia dengan Jerman, namanya Ragil dan Fred kalau nggak salah gitu kan. Dia diundang di podcastnya Deddy Corbuzier, termasuk podcast yang cukup terkenal dan diperhitungkan lah di Indonesia, sehingga para netizen itu kan merasa kita hati kok bisa gitu LGBT ini dikasih panggung gitu kan di Indonesia. Gimana itu menurut apa gitu? Kok bisa? Iya, tentang LGBT itu. Apakah itu sesuatu yang biasa-biasa aja atau itu sesuatu yang perlu di apa ya? Diperhatikan gitu. Saya nggak tahu ya, cuma secara mungkin secara psikologis LGBT itu kalau secara orang bisa mengatakan secara ekstrim mungkin abnormal. Jadi Berarti tidak normal yang itu. normalnya itu kan laki-laki dengan perempuan. Oh, Tapi kalau laki-laki dengan laki-laki mungkin saja mungkin saja tidak normal. itu sebagian orang mengatakan abnormal. Tapi gini kak, kan ada gini kan ya, apa namanya? Kalau orang yang punya gairah seksual yang artinya kepada lawan jenis lah, kepada lawan atau yang bilang dengan heteroseksual gitu kan, itu mungkin wajar-wajar aja. Masalahnya dari sejak lahir gitu ya, dari sejak lahir dia memang nggak ada kecenderungan untuk suka kepada, bukan dibuat-buat loh, memang Iya, nalurinya. memang ada orang kayak gitu. Nah, itu yang dirasakan oleh si Ragil itu katanya, pengakuannya di podcast itu. Iya, memang ada orang kecenderungan seksualnya itu mulai sejak lahir. Memang dia laki-laki, orientasi seksualnya kepada laki-laki. Dia Laki-laki. perempuan, orientasi seksualnya kepada perempuan. Perempuan. Ada juga yang biseksual itu, bisa sama laki-laki, bisa sama perempuan. Nah, itu gimana ada, itu? Ada memang dia orang yang ditakdirkan semacam itu. Berarti dia itu kalau jadi lesbian, jadi gay katakanlah, itu no problem gitu ya gitu. Bisa dikatakan sebagai manusiawi dalam beberapa persen. Jadi kalau kita persentasekan manusia 100%, mungkin ya anomalinya itu 10% gitu atau 20% yang mengalami gangguan gangguan abnormalitas. Jadi sebenarnya batasan antara normal dan abnormal itu kan tergantung siapa yang bilang kan. Aku cut sebentar ya. Maksud aku gini ya, LGBT itu tidak dibenarkan lah, benar kan? Kata siapa? Tidak dibenarkan dalam. Oleh mayoritas orang. Maksudnya dianggap sesuatu yang itu menyimpang, oh ini gitu loh. Maksudnya negatif lah di benak banyak orang gitu loh. Iya kan? Orang itu menghakimi itu karena dia punya Ketidaktahuannya basis nilai. Basis Nilai. Kalau basis nilainya agama, dia memandang sesuatu secara agama. Kalau basis nilainya kemanusiaan, dia memandang sesuatu
ya secara manusiawi. Oke. Orang gila itu kan sebenarnya Mm. manusiawi yang anomalistik gitu. Gimana itu? Jadi coba ini kayak udah bosen gitu kan ya. Coba bisa disederhanakan. Iya kan? Berbeda tetapi manusiawi, tetapi merupakan fenomena kemanusiaan. Orang gila itu kan berbeda dari orang waras itu. Tetapi itu masuk dalam fenomena kemanusiaan. Oke. Sama kayak orang gay, orang lesbian, itu anomali itu, anomali. Berbeda dengan orang normal kebanyakan. Tapi itu bisa dibenarkan nggak itu? Tapi itu fenomena kemanusiaan. Ya, tapi bisa dibenarkan nggak kira-kira? Menggunakan basis nilai apa dulu? Oh iya. Kira-kira Agama. iya, kalau pakai agama gimana kira-kira? Kalau agama kan sudah jelas itu. Nggak bisa dibenarkan. Nggak bisa dibenarkan karena tujuan seksualitas dalam agama itu adalah Kepada lawan jenis. bukan Atau kemana? untuk menghasilkan keturunan. Iya kan, kepada lawan jenis gitu kan. Untuk agar manusia tidak musnah gitu loh. Tidak Untuk musnah. reproduksi itu. Nah, ini menarik Kak. Kita bahas satu persatu ya selain itu. Nah, gini Kak. Itu kan kembali ke yang tadi, ada orang yang memang secara naluri ya dari sejak lahir dia itu tidak punya kecenderungan. Misalkan nih saya cowok, saya tidak punya kecenderungan untuk suka kepada lawan jenis. Itu gimana cara untuk mengatasi secara agama? Agama itu kan sebagai solusi bagi kehidupan manusia gitu kan. Agama itu ya. Iya, Ini basis intinya agama, ini harus jelas itu. Iya. Basis intinya agama itu ya. Loh, agama Islam lah katakanlah. Iya, agama Islam. Iya. Kalau itu saya pernah baca bukunya Gusmus itu. Buku tentang Apa itu? Judulnya. fikih sehari-hari Gusmus apa kalau nggak salah itu. Jadi di dalam itu ada orang yang tanya, dia seorang laki-laki yang punya kecenderungan seksualitas kepada sesama jenis. Dia tanya, bagaimana dengan keadaan saya? Saya itu sama perempuan tidak suka. Saya sukanya sama laki-laki. Tetapi saya sadar bahwa saya ini Melanggar gitu loh. saya ini tidak normal. Iya, Tidak normal, tidak normal di ya. masyarakat saya. Itu bagaimana Pak Kiai, apakah boleh orientasi seksual saya itu diteruskan atau gimana? Menurut Pak Kiai enaknya itu gimana? Gusmus itu tidak langsung menghakimi, tapi Gusmus itu begini, ada perasaan semacam itu, jadi suka sama jenis itu dirasakan oleh manusia yang lain juga itu, bukan cuma dia itu loh. Jadi ada saudaranya. Oh iya. Itu sudah zaman dulu memang sudah ada. Tetapi manusia yang mulia, orang yang mulia, maksudnya gay, seorang gay yang mulia, seorang yang punya orientasi seksual kepada sesama yang mulia, itu melawan kecenderungan psikologisnya, berusaha untuk bisa keluar dari situ gitu. Iya, untuk keluar dari situ dan menjadi bagian dari manusia normal. Nah, usahanya ini, itu kata Gusmus itu akan mendapatkan pahala, akan mendapatkan pahala dari Allah, dari Tuhan, karena dia sudah berusaha. Untuk menjadi normal. Nah, sama kayak misal orang neurosis gitu. Iya. Neurosis itu kan tidak normal, tapi usahanya untuk normal itu sama saja dengan mendapatkan pahala. Usaha menyembuhkan penyakit gitulah. Nah, berarti bisa dibenarkan juga ya? Apa? Gay, lesbian, gitu, LGBT lah katakan. Secara agama tidak bisa tidak dibenarkan. ada alasannya, tidak ada alasan untuk membenarkan itu. Oke.